Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersama-sama kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Musim yang panas, penghujan buaya, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak berselah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lepas. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, di dalam hidup kami, terkhusus malam hari ini. Kami sungguh melihat kebaikan-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Malam hari ini Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu dalam renungan harian Toraya dan doa malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersama-sama kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman itu. Kami dapat lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayat 29. Kitab Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayat 29. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja,
"Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala suku, segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintah Kores, orang Persia itu." Amin. Memilih setia kepada Tuhan. Kesetiaan adalah sikap yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri harus setia kepada pasangannya. Sebagai warga negara harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara. Sebagai gereja harus setia pada aturan gereja dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan? Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, Daniel berhadapan dengan tantangan yang berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada iman yang dimilikinya. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati. Ayat 5 sampai ayat 10, jika kita memperhatikan bacaan kita dari awal. Dan ia akan kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya karena dibuang ke dalam gua singa. Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan beribadah yang ia lakukan. Meskipun harus kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya terancam, tetapi kesetiaannya kepada Tuhan tetap, dan ia sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya. Pada akhirnya ia semakin jaya. Ketika kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, kita bisa saja dibenci oleh sesama yang iri hati dan merasa tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan, ancaman, atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti di situ melakukan kebaikan. Tetapi kisah Daniel dalam bacaan ini memberi penguatan kepada kita.
sekalipun kehilangan harta dunia, karena memperjuangkan kebenaran, dan pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan kepada kita berkat yang jauh lebih baik, lebih besar dan lebih banyak. Pilihan diperhadapkan kepada saudara. Apakah saudara akan berubah dan kemudian meninggalkan Tuhan? Atau saudara tidak akan tergoyahkan dan akan tetap setia kepada Tuhan? Tentu dengan melakukan segala yang benar yang Ia kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memilih setia kepada Allah akan memberikan kehidupan. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami pada malam hari ini kepadamu Bapa, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, bahwa memilih setia kepadamu akan memberikan hidup kepada kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah kasih setiamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang olehnya kami memperoleh jalan keselamatan. Malam hari ini kami berdoa, jadilah kiranya kami anak-anak Tuhan yang setia, keluarga Allah yang setia, baik Bapa, Ibu dan anak-anak,
akan menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Allah, setia melakukan segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Sekiranya ada keluarga kami yang tidak demikian, kami berdoa, Tuhan ketuklah pintu hati mereka. Malam hari ini kami berdoa mengucap syukur atas berkat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Baik melalui pekerjaan, usaha dan pendidikan, maupun melalui pertambahan usia, setahun usia kelahiran maupun setahun usia pernikahan. Untuk saudara-saudara kami yang mengalaminya pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, diteguhkanlah mereka di dalam syukurnya kepadamu Tuhan. Keluarga jemaat yang sekarang sedang lemah, sedang berada di dalam penderitaan, bahkan sedang dilanda oleh sakit penyakit, kami berdoa, Tuhan menguatkan, memberi kesabaran untuk melihat kesembuhan dari Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditimpa oleh bencana dan malapetaka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan peliharakanlah hidup mereka. Berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sekarang ini sedang berjuang melalui semester dan juga ujian akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa hasil yang terbaik mereka dapatkan. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Tuhan hibur dan kuatkanlah mereka. Demikian juga mereka yang sedang putus asa. Janganlah mereka kehilangan pengharapan kepadamu Tuhan. Kami berdoa malam hari ini untuk pelayanan gereja Jemaat Elim Balikpapan, baik tingkat kaum bapa, sekolah minggu, PPGT dan PWGT. Kami berdoa melalui semuanya itu pelayanan dapat ditingkatkan di tengah-tengah jemaat. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami ini, kota yang kami cintai, bahkan pemerintah kami yang ada. Biarlah semuanya itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi semua. Tuhan, lindungilah kami jika kami istirahat malam ini. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gereja yang berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setia, setia selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia. Tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setia, setia menjadi hamba-Nya,
saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.